Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu Selasa pagi menggelar sarasehan perekonomian yang dirangkai dengan diseminasi laporan perekonomian Provinsi Bengkulu edisi Mei 2026 serta diseminasi kajian fiskal regional. Kegiatan ini sebagai wadah bagi pemerintah daerah, instansi vertikal, perbankan, akademisi, dan pelaku usaha untuk memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah di tengah ketidakpastian ekonomi dunia. Melalui sinergi kebijakan moneter dan fiskal, pemerintah dan Bank Indonesia berupaya memperkuat stabilitas ekonomi, menjaga optimisme permintaan domestik, serta mendorong peningkatan intermediasi produktif dan investasi berkualitas di Provinsi Bengkulu. Asisten 2 Pemprov Bengkulu R.A. Deni mengatakan inflasi Provinsi Bengkulu pada triwulan pertama tahun 2026 tercatat sebesar 2,85% secara year on year. Angka tersebut meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,7% year on year. Meski demikian, memasuki triwulan kedua tahun 2026, inflasi di Provinsi Bengkulu diperkirakan tetap stabil dengan kecenderungan bias ke bawah dibandingkan triwulan pertama. Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap berbagai hasil kajian dan rekomendasi kebijakan dapat menjadi acuan dalam menjaga stabilitas inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah agar tetap terjaga di tengah dinamika perekonomian global. Kita terima kasih kepada Bank Indonesia sudah bisa memfasilitasi pertemuan ini dengan membuka akses seperti itu supaya kita bisa berkolaborasi kepada swasta, universitas dan sebagainya. Nanti mereka bisa memberi masukan saran hal-hal menyangkut percepatan ekonomi berpembangunan yang ada di Bengkulu. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Wahyu Yuwana Hidayat menyampaikan berdasarkan hasil kajian terkini, pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu sepanjang tahun 2026 diperkirakan tetap tumbuh positif pada kisaran 4,1 hingga 4,69% year on year. Proyeksi tersebut menunjukkan bahwa pondasi perekonomian Bengkulu masih cukup kuat dengan dukungan sinergi yang terus diperkuat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan. Harapannya pertumbuhan ekonomi dapat terus terjaga sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bengkulu. Itu semua optimisme itu masih harus tetap dibangun. Sejatinya Bank Indonesia maupun pemerintah membuat kebijakan itu bukan untuk membuat ekonomi dulu untuk menyusahkan, memiskinkan masyarakat, tapi justru sebaliknya supaya kita dorong ekonomi tumbuh, masyarakat sejahtera. Apalagi kalau kami dari sisi Bank Indonesia sekarang mandatnya udah nambah nih di Undang-Undang P2SK. Jadi tidak lagi bicara stabilitas nilai tukar. Nikorelius, RBTV melaporkan.